Kembali kita datang pada Tuhan. Jemaat yang di luar boleh masuk untuk memulai ibadah. Kita naikkan syukur pada Tuhan. Oleh hari ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Kita rasakan rancangan Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Nyatakan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita nyanyikan dengan sukacita. Banyak yang kau Berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang paling mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Dia sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri saudara.
Kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Naikkan pujian syukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Terima kasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di hidup kami, buat rancangan-Mu. Kau baik, Kau baik. Urapi pikiran, hati, tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya, Engkau Bapa yang setia. Haleluya, umat-Mu bersatu, umat-Mu bersatu ya Bapa. Biarlah kami saling mengasihi. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Bila Engkau tak Besertaku, Tuhan, kami tidak mau berjalan Tuhan. ku tak mau Jalan berjalan. kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, Berjalan dalam roh-Mu. berjalan dalam roh-Mu. Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Mari nyatakan dengan iman. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan hidup kami, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Umat Tuhan bersama-sama katakan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau Raja atas hidup kami ya Bapa. Kami ingin dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Kami ingin berjalan bersama-Mu di awal tahun ini Tuhan. Biarlah semangat kami baru di dalam Engkau ya Bapa. Kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Biar Engkau boleh bersukacita bersama kami di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita saudara? Haleluya. Walaupun hujan, walaupun tidak banyak yang datang, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri ya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Iman kita tidak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari bersorak bersama. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan merindukan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku
selalu kan merindukanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Katakan saudara, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku Selalu kan merindukanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara boleh duduk ya. Tuhan adalah Raja kita yang patut untuk kita sembah, untuk kita muliakan dengan pujian. Karenanya persembahan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa, oh Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkasa. Tuhan kekuatan kita, lah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau
Kau Tuhan Rajaku, kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari anak sekolah minggu di tempat ini. Sungguh luar biasa, mereka ingin memuji Tuhan dari mereka kecil, dipakai Tuhan secara luar biasa. Shalom. Pagi hari ini anak-anak sekolah minggu akan mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama. Untuk satu pujian, dan biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Anak-anak kita akan setia untuk belajar melayani Tuhan. Amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya terus selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Terus kita doakan supaya anak-anak ini tetap setia untuk melayani Tuhan.
Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mungkin saya ingin kesaksian sedikit ya saudara. Dengan lagu ini Bapa Kau Setia. Waktu awal-awal di Jakarta, saya sempat keluar dari tempat kerja yang sebelumnya. Tidak bekerja karena belum dapat panggilan dari tempat lain. Hanya lagu ini yang menguatkan, Bapa Kau Setia. Saat kita tidak ada kepastian, Tuhan tetap setia, Tuhan ada. Saat saya berdoa menyanyikan pujian ini, saya sudah nganggur beberapa bulan dan saya tidak cerita ke orang tua karena tidak mau menyusahkan orang tua ya. Saat saya berdoa, saya nyanyikan pujian ini dengan iman karena saya betul-betul merasakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Tiba-tiba di dalam hati saya menyuruh saya untuk menyetrika seragam. Kamu siapkan seragam, kamu setrika. Karena kamu akan bekerja. Karena sudah menipis ya saudara. Kalau tidak bekerja sedangkan pengeluaran tetap ada. Saya dengarkan, kok aneh ya, saya suruh nyetrika baju. Suruh siapkan dengan baik baju itu. Tapi saya tetap yakin, tetap imani. Tuhan Yesus mendengar saat saya berkeluh kesah. Saat saya meminta pertolongan, Tuhan dengar waktu itu. Saya menyetrika, saya siapkan, saya gantung baju itu. Walaupun tidak ada harapan, tidak ada kabar, tapi saya percaya Tuhan ada rancangan yang terbaik. 2 minggu kemudian, saya mendapat panggilan dari sebuah rumah sakit untuk interview. Saya jalani setiap prosesnya begitu mudah. Dan saya baru menyadari ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita. Kalau kita dipelihara oleh Tuhan, kita sesuai jalan Tuhan, bukankah lebih enak kuk yang Tuhan pasang? Seperti Adam dan Hawa dipelihara oleh Tuhan, tetapi karena jatuh dalam dosa, mereka susah hidupnya. Kita belajar saudara, berjalan bersama Tuhan, supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan ucapan syukur, karena Tuhan adalah Bapa kita yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
sekali lagi pujian ini. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau menunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita boleh bangkit berdiri, saudara. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari hambanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Katakan kau setia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kami boleh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan. Bapa, dari lagu yang dinyanyikan pertama sampai lagu yang terakhir, Engkau sudah memberikan satu pimpinan, peneguhan bahwa Engkau itu setia dan mulia. Rencanamu tidak pernah berubah. Dan Engkau terus ingin membawa setiap anak-anak-Mu masuk dalam rencana-Mu. Hamba juga bersyukur melihat anak-anak sekolah minggu yang menaikkan pujian dan musik. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberikan hati kepada mereka untuk belajar melayani. Kau memberkati mereka, masa depan mereka, setiap keluarga di dalam mereka berada dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang sudah melatih anak-anak itu untuk terus belajar melayani Engkau. Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami untuk mengerti kesetiaan-Mu. Ajar kami untuk berjalan bersama Engkau di dalam kesetiaan. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, agar firman ini membuka hati pikiran kami untuk diteguhkan. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-Mu, tidak ada satu perkataan yang sia-sia. Kau memberkati Vina dengan kesaksiannya tadi, bahwa benar-benar Tuhan itu luar biasa. Kau memberkati setiap jemaat-Mu dengan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali ya. Saya dari lagu pertama, dari sebelum
datang tadi pagi berdoa, rasanya itu enak sekali dekat dengan Tuhan gitu ya. Saya membawakan satu khotbah yang berjudul Pemeliharaan Allah, tapi sebenarnya itu panjang, bagi kerajaannya dan gerejanya. Itu maksud saya. Saudara, dari lagu pujian pertama terus mengalir, saya merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Ya, nah semoga kiranya firman Tuhan yang akan kita renungkan juga membuat kita merasakan berkat yang sama. Saya mengambil ini dari kitab Rut, ya, kitab Rut. Bagaimana kita melihat ada pergumulan hidup anak-anak Tuhan, tetapi juga ada rencana besar Tuhan untuk mengajak anak-anak itu masuk. Pina percaya nggak? Kalau yang you doakan itu Tuhan menjawab, itu adalah rencana Tuhan, bukan rencanamu. Kalau engkau bisa masuk dalam sebuah rumah sakit, itu bukan kehendakmu saja, tapi itu kehendak Tuhan. Tuhan punya maksud. Engkau di sana bukan sekedar bekerja, tapi Tuhan tempatkan. Itu yang luar biasa. Kalau kita bisa mengerti. Mari saudara kita buka di dalam kitab Rut, dalam perjanjian lama, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Rut 1, ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ini kita melihat bahwa gambaran yang sangat umum terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi kesaksiannya juga, uangnya udah nipis ya. Uangnya udah nipis, gimana gitu kok Tuhan belum kasih buka pintu gitu ya. Saudara, kita semua hidup dalam sebuah realita. Realita ini ya, hidup itu ya begini gitu ya. Seperti yang dialami oleh mereka, yang keluarga Elimelek. Pertama, mereka tinggal pada zaman yang tidak Tuhan berkenan, yaitu zaman hakim-hakim. Kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim, 3 kali atau 4 kali firman Tuhan mengatakan pada zaman itu, semua orang itu mau melakukan kehendaknya sendiri karena mereka nggak takut akan Tuhan. Jadi di zaman itu banyak sekali orang yang menyembah berhala, orang-orang Israel. Sehingga Tuhan selalu memukul mereka dengan bahaya kelaparan, dijajah, dirampas. Itu berkali-kali kalau Anda baca kitab Hakim-Hakim, penderitaan mereka besar karena Tuhan juga ingin membuat mereka itu bertobat. Nanti ada hakim ini muncul, mengalahkan musuh, mereka bertobat. Nanti nyembah berhala lagi, datang masalah lagi. Tuhan pilih satu orang lagi untuk memimpin mereka, memulihkan mereka, mengusir penjajah. Balik terus, dari hakim yang pertama sampai hakim yang terakhir, mereka terus berputar demikian. Ya, nah ini kita melihat penderitaan saudara. Nah, apa yang terjadi dengan sebuah keluarga? Ini sinetron enggak? Sinetron ini,
Seneng toh gitu. Duh kasihan ya. Tapi benar-benar kasihan, bayangkan satu keluarga utuh. Nanti dia baca, mereka itu pergi bawa harta, saudara. Karena mereka ingin pindah, cari hidup yang lebih enak. Karena di Bethlehem, itu yang namanya Bethlehem. Itu berarti kota roti. Mereka itu mengatakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka, tapi justru di Bethlehem tidak ada berkat waktu itu. Sehingga mereka ini dari keluarga yang ingin survive hidupnya, mereka kemudian sampai memikirkan pindah. Bukan keluar dari Bethlehem, tapi keluar dari Israel. Itu sesuatu yang tabu. Ditambah lagi pindahnya ke Moab. Moab itu musuh mereka yang sering menjajah mereka di zaman hakim-hakim itu. Jadi aneh sekali, ya. Jadi aneh sekali. Mereka pergi, kemudian ingin menetap di sana karena mereka melihat Moab itu enggak ada kelaparan. Tapi terjadilah saudara, perputaran roda ini enggak naik. Biasanya kita itu ingin melakukan sesuatu supaya hidup kita itu paling enggak tetap atau naik. Ini malah turun. Tiba-tiba Elimelech mati. Kemudian kedua anaknya berpikir, ya kita mau tinggal di Moab. Nikah dengan wanita Moab. Itu juga dilarang oleh Tuhan. Orang Israel nikah dengan orang-orang penyembah berhala. Mereka nikah 10 tahun di sana, nasib enggak berubah. Malah kedua anaknya itu mati semuanya, sehingga tinggal 3 janda yang nggak tahu hidup ini mau ngapain. Sampai tiba-tiba si Naomi ini mendengar, ternyata Tuhan sudah memulihkan. Nah balik lagi ke sana, dia bawa 2 menantunya. Disinilah kisahnya itu terjadi saudara, tentang kitab Rut. Nah saudara, saya belajar demikian. Kalau kita melihat hidup kita, rasanya perkara itu demikian besar, demikian berat sekali. Dan kita itu merasa Tuhan itu gak dekat dengan kita. Naomi itu nanti ngomong, ya, dia mengatakan demikian Naomi itu. Ketika dia itu pulang, ya, orang-orang mengatakan, ini kan Naomi berapa belas tahun yang lalu kan lu pergi, sekarang lu balik. Orang balik itu biasanya kalau pulang kampung itu biasanya kepingin sudah sukses, baru pulang, ini bukan sukses, ini entek-entekan. Ini habis-habisan, betul? Coba kita baca Rut 1 ayat 20 sampai 21. Apa perkataan Naomi ketika orang mengatakan, kamu ini Naomi ya, apa kabar? Sukses ya di sana. Jawabannya apa? Ayat Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Nanti saudara lihat arti Naomi itu apa ya. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa apa? Telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi. Apa? Menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan apa? Malapetaka kepadaku. Pertanyaannya, pikiran ini sering enggak atau pernah enggak muncul di dalam hati kita? Pernah enggak? Tina yang kemudian duitnya nipis, kadang ada pertanyaan, kok Tuhan kok gitu ya? Betul enggak? Kok belum dijawab ya? Ya, ini kebetulan sudah saksi, sudah terjadi ya. Kalau lagi gitu, gimana ya? Sering enggak kita mengatakan, kok Tuhan begitu ya? Apa salah saya? Mengapa ada malapetaka? Malah Tuhan mengatakan, seolah-olah Naomi mengatakan, Tuhan tuh naik saksi. Ini loh, aku mau buktikan aku nggak suka dengan Naomi dan keluarganya. Aku habisin. Perkataan itu muncul nggak dalam hati kecil? Ya. Saudara, saya punya ya istilahnya jemaat dulu di Tegal, tapi juga sudah menjadi kayak keluarga saya.
Dari anak-anaknya kecil saya doakan sampai besar, itu mengalami banyak masalah ketika sudah krisis. Keluar dari pekerjaan karena di PHK, kontrakan rumahnya habis, sehingga sudah diusir sama yang punya. Sampai suatu hari dia ngaku, saya ketemu ke sana, berapa hari yang lalu Pak, aku tuh sama istri keliling nggak tahu kemana, bingung, nggak ada duit, tinggal berapa ribu. Akhirnya apa? Istrinya bonceng sambil bawa tabung gas, melon itu loh. Mereka jual ke warung supaya dapat duit. Karena di rumah itu ada 2 tabung melon, dia ambil 1 sampai dia jual. Coba saudara, pergumulan ini enggak mudah. Ada orang yang sampai titik-titik darah penghabisan seolah-olah hanya untuk survive. Ini dialami oleh Naomi. Tapi ini dialami oleh kita-kita semua. Saya sampai marah, yuk ngapa enggak ngomong? Saya udah malu Pak. Kontrak rumah sudah Bapak, ini sudah Bapak. Saya malu, tapi saya ngomong, saya ini siap masak kamu untuk makan aja sampai begitu. Saya marah. Karena saya siap. Tapi pergumulannya sampai itu. Titik-titiknya itu sampai boleh kata, gua nggak tahu besok itu ngapain. Banyak orang yang demikian saudara. Tapi pertanyaannya ini yang dikatakan Naomi itu betul enggak? Kalau kita hanya melihat hidup kita, maka kita bisa mengatakan ya benar. Bahkan kalau ketemu dengan orang yang senasib, itu Tuhan itu gimana? Iya. Kita bisa mengatakan Tuhan itu tidak baik. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan tidak memperhatikan umatnya? Apakah Tuhan tidak memelihara umatnya? Ini gambar kecil kalau kita itu melihat masalah dalam hidup. Dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, itu gambar kecil. Kita dan hidup kita itu gambar kecil yang kita lihat. Tapi itu bisa besar sekali kalau kita tidak melihat gambar besarnya kehidupan ini. Ya, seringkali di rumah juga sering terkali terjadi konflik karena ada gambar kecil dan gambar yang lebih besar. Ya, di rumah saya itu kadang-kadang ada pembantu yang gambar kecil. Ini gimana nih Pak? Gasnya mati, habis nggak ada yang ini. Karena dia nggak bisa ngatasin. Tapi saya mengatakan, ya tinggal telepon aja loh, panggil tukang gas itu ada duit di laci. Kok bingung? Saya lihat gambar besarnya. Saya lebih besar lagi. Ada orang-orang di rumah juga gitu, seringkali kita konflik karena prioritas. Yang satu mengatakan ini perlu begini, karena istri atau ibu-ibu ini harus ditata gini. Suami bilang, itulah nantilah. Kita lebih punya masalahku lebih besar lagi ini loh, masalah bisnis, masalah ini. Terjadi konflik karena apa? Beda gambar. Kita lihat seringkali semakin detail, semakin kecil tentang saya dan situasi. Tetapi kalau kita bisa melihat keluarga dan situasi, ya, lihat kehidupan pekerjaan dan situasi, perusahaan dan situasi, itu prioritasnya beda-beda dan kita bisa melihat perkara kecil jadi perkara yang tidak ada atau perkara besar jadi perkara yang lebih kecil. Mari kita melihat apakah Tuhan itu tidak memelihara dan meninggalkan Naomi dan keluarganya. Mari kita lihat saudara. Ya, ini kok macet. Ya. Nah, mari kita lihat gambar besar dari kitab Rut ini. Kita baca Rut pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Rut pasal 4, ini endingnya, ini happy ending. Tadi itu prolognya, ini endingnya ya, tentang bagaimana Tuhan itu berkarya. Rut 4, ayat 17 sampai 22, demikianlah firman Tuhan.
Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab meranakkan Nahason. Nahason memeranakkan Salmon. Salmon memeranakkan Boas. Boas memeranakkan Obed. Obed memeranakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Saudara, ini yang sebenarnya kita belajar tentang Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan tentang hidup dan tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Umatnya lah yang meninggalkan Tuhan. Orang Israel jadi jahat, menyembah berhala. Elimelek dan keluarganya tidak setia. Mereka lari meninggalkan Israel, bahkan tinggal di Moab. Bahkan mengambil menantu orang Moab. Semuanya itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu rencana agungnya, rencana besarnya yaitu bagi mereka waktu itu bagaimana Tuhan menggenapi mendatangkan siapa? Mesias. Dan dia mengatakan Mesias itu keturunan siapa? Harusnya keturunan dari Daud. Maka dikatakan bahwa Yesus itu anak Daud gitu ya. Itu karena keturunan dari Daud. Itu sudah rencana Tuhan. Ya. Untuk merencanakan ini dia sudah belum ada Daud, belum ada siapa-siapa. Tapi dia sudah merencanakan terahnya ini nantinya akan muncul Mesias. Dan itu menjadi rencana agung Tuhan yang orang kadang-kadang nggak sadar, tapi Tuhan aktif. Meskipun kelihatannya Tuhan diam. Dari bangsa yang tidak setia ini, Tuhan tidak menemukan satu orang pun. Dari keluarga Elimelek yang ini pun, Tuhan tidak menemukan satu pun. Elimelek, Mahlon, Kelion, Naomi yang tidak setia. Tuhan nggak menemukan orang yang setia. Tapi anehnya, karena Tuhan tidak menemukan, ada satu perempuan Moab, menantu yang lebih muda, yaitu Rut. Kok dipakai Tuhan untuk tetap menjalankan rencana Tuhan, menurunkan keturunan yang nantinya akan menurunkan Mesias. Ini gambar besar. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan gagal melihat gambar besar Allah, hidup ini porak-poranda. Hidup ini hanya memikirkan diri kita, apa yang kita alami, apa yang kita korbankan, dan kita akan menuntut Tuhan. Tapi kalau kita bisa melihat gambar besarnya, doa Anda pun akan berubah. Permintaan Anda pun akan berubah. Karena yang kita inginkan, kita itu masuk dalam gambar besar Allah, bukan masuk terjebak dalam gambar kecil kehidupan kita. Nah, gimana sih orang bisa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan? Karena ada satu sikap yang Tuhan dapatkan dari seorang yang bernama Rut. Jadi ceritanya, ketika kemudian mereka bertiga jalan pulang, Naomi ini berpikir terus. Kamu nanti keduanya, kalau kamu masuk Israel, aku nggak bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalian orang kafir. Meskipun sekarang kalian sudah ikut menyembah Allahku. Kalian mau ngapain? Ya pokoknya kami nggak mau pisah dari engkau. Karena Naomi ini adalah mertua yang baik sekali.
Tapi Naomi membukakan masa depanmu gimana? Kamu mau nanti, aku ini nikah lagi punya anak. Kemudian anakku nanti besar kawin sama kalian. Itu kan zaman dari budaya Yahudi itu begitu. Kalau bisa seorang perempuan itu yang ditinggal suaminya meninggal, itu akan digantikan oleh saudaranya supaya warisan itu tidak berubah. Ya. Kemudian dibukakan oleh dia. Akhirnya Orpa grogi. Waduh iya ya. Sudah di sana, benar-benar nggak tahu, unknown betul-betul. Unknown and unpredictable. Apa yang akan terjadi di sana. Sehingga dengan menangis pun dia pamit kepada Naomi, maaf mama, engkau benar, aku cinta kamu. Tapi aku tahu, aku nggak sanggup. Pulang dia. Tinggal si Ruth, kenapa kamu nggak pulang? Ruth ini menunjukkan kualitas dari sebuah relasi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baca Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Ketika dia itu disuruh pulang, setelah Orpa kakaknya yang besar itu pulang, apa jawab dia? Ini ya saudara, mari kita renungkan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan ini yang indah, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Bahkan dia mengatakan sumpahnya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, ini luar biasa. Ini seperti janji pernikahan ya. Mautlah yang memisahkan. Tapi ini bukan pernikahan. Ini sebuah relasi dia dengan mertuanya. Tetapi ini sebenarnya bukan hanya dia dan mertuanya. Tapi dia mengatakan dengan satu keyakinan. Apapun yang terjadi, Allahmu adalah Allahku. Saudara, kita belajar ini tentang iman. Iman itu bukan percaya karena bisa dibuktikan percayanya. Iman itu bukan percaya karena kita mendapatkan apa yang kita imani. Iman sebenarnya adalah taat apapun juga konsekuensinya. Apa saudara? Taat apapun juga konsekuensinya. Itu iman. Berani enggak kita menghadapi sebuah kenyataan yang itu di luar apa yang kita harapkan. Tapi karena itu di dalam Tuhan, yes, aku di dalam Tuhan. Apapun, whatever it takes, apapun juga yang akan terjadi, saya tetap. Dalam politik nggak ada ya Dan ya. Apapun juga gua pilih ini, gitu. Nggak ada. Dalam politik asalkan aku nanti dapat berkat, aku milih itu. Ya, saudaraku sekalian, ini yang sebenarnya harus menjadi tatanan hidup kita. Apapun juga, yang penting Tuhan. Mari kita pikir saudara, kita dengan Tuhan itu gimana? Coba kita pikir, mengapa kita ikut Tuhan? Mengapa kita itu tetap dengan Tuhan? Mengapa kita itu nggak goyah dengan Tuhan? Atau mengapa kita sering goyah? Mengapa saya seringkali nggak percaya sama Tuhan? Mengapa? Saya belajar ada 4 jenis relasi. Mana yang diberkati dan mana
yang bukan relasi yang itu tidak diberkati. Ada 4 macam relasi, baik itu relasi dengan orang, tetapi relasi dengan Tuhan. Ini lebih penting. Yang pertama adalah relasi yang bersifat kondisional. Tadi saya katakan, pilihan politik itu kondisional. Support ini kalau aku jadi menteri, ini, itu ya. Kondisional. Artinya asalkan. Aku mau tetap setia dengan kamu, asalkan. Uang dapurku 1 bulan 500 juta. Selama itu 500, whatever it takes, aku setia. Ya, ada yang gitu toh, relasi kalau di Instagram itu kan para orang-orang selebriti itu kan pokoknya asalkan kamu setia, asalkan kamu itu memberi aku apa yang aku inginkan, apapun juga yang kamu mau, aku lakukan. Ini disebut iman kondisional. Banyak orang Kristen yang demikian. Aku mau ke gereja, asalkan Tuhan berkati. Apa yang aku doakan terjadi. Aku mau ke gereja, kalau Tuhan membuat hidupku enak. Kalau hidupku goyah, aku marah. Asalkan. Kondisional. Berdasarkan keadaan, saya baru komit kalau keadaan itu sesuai dengan apa yang saya mau. Yang kedua, mengerikan. Orang mau setia, orang mau melakukan sesuatu, bahkan orang mau berkorban untuk Tuhan ataupun untuk manusia dengan kondisi supaya. Maka ini adalah hubungan transaksional. Aku mau baik sama Tuhan, supaya Tuhan baik sama aku. Aku mau lebih baik kepada Tuhan, supaya Tuhan lebih baik kepadaku. Transaksional. Lu jual, gua beli. Apakah ini tidak ada dalam orang Kristen? Banyak sekali. Ingin terus menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dengan cara apa? Memberikan kepada Tuhan yang menurut dia, Tuhan wajib untuk membalas dengan kebaikan. Kalau nggak terjadi gimana? Pergi. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita itu, dalam berelasi pun, kita lihat. Bahkan di dalam gereja kita lihat. Orang-orang yang kondisional. Kesinggung sedikit juga kemudian marah. Nggak menerima apa yang dia inginkan, marah. Pelayanan nggak cocok dengan dia, marah. Apakah itu sesuatu relasi yang baik? Ada orang yang begitu baik supaya orang lain baik. Ketika orang lain tidak memberikan seperti yang dia harapkan, marah. Sakit hati. Ini loh saudara. Ini hubungan yang bukan Tuhan kehendaki, bahkan kita pun tidak menghendaki. Kondisional, transaksional. Yang ketiga, baik. Ini orang Kristen. Saya mau taat. Saya mau setia. Oleh karena saya mau taat pada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Mengapa kamu berdoa? Karena Tuhan mau supaya aku dan Tuhan ketemu dengan dia. Dia ingin ketemu aku dalam doa. Mengapa kamu berkorban? Karena Tuhan sudah memberikan dirinya buat saya. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga ketika saya berikan kepada Tuhan daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Ini orang Kristen dituntut itu. Oleh karena ya Tuhan lebih dulu baik, Tuhan lebih setia, Tuhan yang mengampuni kita tanpa pamrih,
maka kita kepingin dekat dengan Tuhan. Mengapa kamu hidupnya kudus? Karena untuk itulah Tuhan mengorbankan darahnya untuk mengampuni aku. Maka itu ketika aku sudah ditebus, aku belajar supaya aku tidak berbuat dosa lagi. Supaya hidupku itu benar-benar menghargai pengorbanannya dia. Oleh karena ini yang disebut relasi, yang disebut resiprokal. Resiprokal itu adalah relate, ada sesuatu yang timbal balik bukan karena pembelian transaksi, tapi karena sesuatu yang ini. Berbicara, berdialog itu resiprokal. Tapi di dalam perjalanan hidup ini, oleh karena itu seringkali juga enggak cukup. Maka yang dilakukan oleh Ruth, yang dilakukan oleh Esther, yang dilakukan oleh Hana yang pernah saya khotbahkan, itu relasi yang disebut sekalipun. Apa? Sekalipun. Sekalipun engkau berbuat begitu, aku tetap cinta engkau. Wah, ya toh? Sekalipun engkau enggak setia, aku setia. Sekalipun engkau tidak menjawab aku tetap yakin dan ingin terus berdoa kepadamu Tuhan. Ruth mengatakan, sekalipun kita harus bermalam di tempat yang kita enggak tahu, aku tetap bersama engkau. Sekalipun nanti kita enggak tahu hidup kita mau makan apa, aku tetap dengan engkau. Karena engkau bangsamu bangsaku dan Allahmu Allahku. Tidak ada yang memisahkan kita selain daripada maut. Sekalipun. Itu yang namanya hidup dalam level devotional. Jadi conditional, transaksional, resiprokal, dan yang keempat devotional. Anda berdua yang mana? Vina sama Dani, hubungan Anda yang mana? Asalkan supaya oleh karena atau sekalipun istriku nggak masak, aku tetap cinta dia. Sekalipun Dani sering marah-marah, aku tetap setia. Yang mana lu? Kondisional? Kalau enggak gini gue enggak mau loh. Transaksional, gue gini gue harus gitu loh. Ya. Oleh karena, itu bagus. Tapi yang paling Tuhan hargai adalah sekalipun. Coba saudara, maka itu kalau kita itu sudah dalam posisi sekalipun, maka kita melihat segala sesuatu bukan dari diri kita. Habakuk pernah mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kambing tidak ada dalam kurungan, lembu tidak dalam kandang, tetapi aku akan beria-ria karena Tuhan adalah keselamatanku. Itu dia tuh kecewa loh Habakuk itu. Ketika bangsanya diserbu orang Kasdim, dia teriak, Tuhan, mengapa engkau membiarkan orang Kasdim bisa menjajah negeriku? Tuhan ngomong, jangan heran. Kasdim itu gue yang ngirim. Hah? Tuhan mengirim untuk menjajah. Iya, aku berkuasa. Tapi akhirnya dia mengatakan, engkau punya rencana Tuhan. Oleh karena itu apapun juga, sekalipun apapun juga. Hana berdoa, disakiti puluhan tahun sama Penina. Dia tetap ikut datang untuk memberikan korban. Terus berdoa. Sampai Tuhan itu memberikan satu Tuhan pilih Hana untuk menghasilkan Samuel. Nah, ini Tuhan pilih Ruth untuk mendatangkan orang yang akan menurunkan keturunan, yaitu Mesias.
Jadi kita belajar 4 relasi saat kita dengan Tuhan, dengan sesama. Sekali lagi, apakah itu kondisional, asalkan, apakah itu transaksional atau supaya, apakah itu resiprokal, adalah oleh karena ini bagus, tetapi yang keempat, devotional itu sekalipun. Gak mudah. Oleh karena itu mari kita belajar melihat masalah dari gambar yang lebih besar. Gambar yang lebih besar. Coba ingat, selalu ingatkan doa Bapak kami ngomong apa? Bapak kami yang ada dikuduskanlah. Terus kemudian datanglah, jadilah. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah gambar besar. Yang kita diajar untuk berdoa, mendoakan, melihat dunia, itu dari gambar besar Allah. Supaya kehendaknya jadi di bumi. Kemudian baru ngomong, berikanlah kami hari ini, supaya kalau aku jadi bagian dalam kerajaan surga yang hadir, maka izinkan aku diberkati, izinkan aku diampuni, izinkan aku dilepaskan dari pencobaan, dari yang jahat. Saudaraku sekalian, mari kita melihat gambar besar. Maka itu kalau hidup ini mengatakan sekalipun, mari kita belajar memikirkan dari sisi Tuhan. Kalau engkau sedang dalam masalah, pernah enggak engkau berdoa? Bukan hanya dengan masalahmu, tapi bertanya, Tuhan, ini apa maksudmu? Di mana engkau ingin menempatkan aku di dalam masalah ini? Adakah sesuatu yang Tuhan mau aku lakukan? Apakah yang kau kehendaki? Kita pikirnya bukan masalah kita. Kita pikirkan sebagai warga kerajaan surga, apa yang Tuhan mau melalui masalah yang saya hadapi. Mari kita memikirkan apa dari sisi Tuhan, bukan dari sisi kita. Inilah orang Kristen harusnya demikian. Karena itu 3 hal di dalam menghadapi masalah. Kalau kita bisa berkata sekalipun, maka kita akan melihat masalah. Itu berbeda. Ketika engkau menghadapi masalah dalam gambar kecilmu, maka yang pertama biasanya orang itu nyerah. Nyerah. Tuhan udah ninggalin saya, doa nggak dijawab, persoalan terus menjadi even worse. Kita menyerah. Dan kalau kita menyerah, maka masalah itu jadi tuan kita. Tuhan itu jadi hamba yang tidak setia, masalah itu tuan yang terlalu berkuasa. Sehingga Tuhan seolah-olah tidak bisa apa-apa. Kalau kita menyerah. Yang kedua, kita lari. Mencoba lari dan melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ini yang dilakukan Elimelech, Naomi, dan 2 anaknya. Mereka mencoba sweat untuk lari. Berapa banyak dalam bisnis ini kita lari? Masalah pajak kita lari. Masalah komisi korupsi kita lari. Artinya kita pakai jalan itu karena kita lari. Kemarin malam saya ditelepon oleh teman saya yang nangani Kalimantan. Kami sudah diskusi dari pagi sampai malam. Kami itu ada satu pelayanan yang mau dibiayai oleh Pemda. Dan Anda tahu tahun politik, tiba-tiba mereka ngotot. Harus dilaksanakan sebelum tanggal 14. Aduh, pada 5 hari. Makanya saya bingung. Itu hanya ada tanggal yang sinja. Itu mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9. Waduh, sulit sekali. Tapi mereka katakan harus, kalau enggak batal. Terus karena kita susun timnya dan enggak semua orang bisa, banyak yang sinjaan. Akhirnya kita kirimkan pengajar dari Surabaya,
dari Sumatera, hanya yang orang-orang nggak Xinjiang. Tiba-tiba keluar lagi. Nggak bisa. Karena dari awal rencananya, semua dari Jakarta menuju ke Kalimantan, ke kota itu. Kalau nggak gitu, nggak bisa. Temen bingung, wis gimana ya Pak Kris, kita akalin aja ya. Kita akalin, kita ngaku dari Jakarta, nanti kan toh dapat uang tiket dari ini. Saya katakan stop. Kita sedang berbicara tentang rencana Tuhan. Meskipun sudah setahun kita itu rencanakan, doakan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Ada 80 orang. Bayangkan semuanya itu baik rencananya. Tiba-tiba ada masalah-masalah yang sebenarnya kecil. Bisa aja diakalin nanti laporannya si A ngajar ini, si B ditambah orang. Bisa pokoknya duitnya keluar, dibagi, kita nggak ngambil sesen pun untuk mereka bersih semuanya. Tapi saya katakan satu, kita tidak berintegritas di hadapan Tuhan. Gimana kita mengajarkan kejujuran dan bersandar pada Tuhan, pada hamba Tuhan yang lain. Teman-teman orang bisnis, iya ya Pak ya. Kelihatannya simple tapi nggak simple. Yes. Jadi anak Tuhan itu nggak gampang. Malam telepon, Pak Kris sulit banget. Terus gimana? Tapi kita komit seperti kata Pak Kris, integritas. Kalau kita katakan mereka nggak mau, ya sudah, kita batalkan. Good, saya bilang. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kita kehendak kita demi Tuhan dengan tangan yang kotor. Tapi biarlah kehendak Tuhan, yang penting bersih. Nggak jadi, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah di dalam Tuhan. Yang penting kita jalankan dengan Tuhan. Yang penting kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, berarti itu tanda dia nggak berkenan. Seringkali kita mengambil alih Tuhan dengan memastikan apa yang kita ingini untuk Tuhan. Seolah-olah itu untuk Tuhan. Padahal untuk kita, Tuhan nggak berkenan. Kita mau mengikut Tuhan, bagus. Tapi kita harus tahu apa yang dia kehendaki. Kehendak dia adalah benar dan jujur. Maka yang ketiga, kita bukan menyerah, kita bukan lari dengan kekuatan kita, tapi ketiga adalah kita berjalan bersama Tuhan. Mau menghadapi masalah ini. Rut mengatakan, gua berjalan dengan mertua gua, tapi gua berjalan dengan Tuhan. Anda baca, Rut 2, 3, sampai 4. Semuanya itu kebetulan semua. Kebetulan dia itu kemudian ngambilin rontokan atau gandum yang memang tidak diambil oleh orang. Kebetulan dia masuk di tanah yang miliknya Boas. Dan Boas melihat dia. Kemudian dia diberkati ketika dia itu tahu dia itu orang Moab. Dilindungi. Semuanya serba kebetulan, kebetulan, kebetulan. Sampai akhirnya Boas itu adalah orang yang berhak untuk menebus. Jadi ketika mereka itu ada redeemer, itu adalah dari keluarga dekat. Itulah yang bisa mengawini keluarga supaya tanah itu tidak jatuh kepada orang lain. Warisan terutama tanah Israel. Jadi nanti Boas yang membeli kembali kebun yang dulunya ladang yang dimiliki oleh Naomi dan Elimelek. Karena dia mengawini si Rut. Dan anaknya itu yang lahir itu dianggap keturunan dari keturunan Elimelek. Jadi itu sebagai sesuatu tanda yang luar biasa. Semua seperti kebetulan. Percayalah saudara. Teman yang tadinya saya katakan sampai jual tabung gas. Kebetulan. Di tengah-tengah sulitnya itu. Ada orang yang minta ke dia itu pintar jual beli mobil. Lihat mobil. Jualin mobil. Itu cepat sekali dapat mobil. Bilang Pak Kris ada produk gak? Tak ambil di Jakarta. Kok cepat ya Tuhan itu balik? Karena dia setia. Tuhan buka jalan. Sesuatu dia kepingin kerja terus ngelamar gak dibukakan Tuhan. Saya katakan yuk berdoa yang lain. Apa yang Tuhan mau? Ternyata dapat pekerjaan ini. Dapat komisi. Tuhan itu sanggup memelihara kita. Asalkan kita ada di dalam gambar besarnya. Anda punya perusahaan, Anda tanya, Tuhan, di hadapan Engkau, perusahaan ini apa? Anda punya pekerjaan, Tuhan, di hadapan Engkau, pekerjaanku ini apa? Pasti ada sesuatu,
ada purpose yang dari Tuhan, yang Dia mau kita kerjakan. Bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Nantikan semuanya itu berbeda. Pelayanan buat apa? Buat kita enggak. Pelayanan itu buat Tuhan dan buat orang yang dilayani. Titik, nggak ada komanya sama sekali. Sehingga apapun juga Tuhan yang dipermuliakan. Mari saudara, mari melihat hidup ini dari kehendak Tuhan. Anda cari, dalam masalah cari, semuanya cari apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dengan anak-anak saya? Tuhan mau dengan apa? Nantikan Tuhan itu betul-betul leluasa bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Untuk Dia, bukan semata untuk kita. Kiranya kitab Rut ini memberkati kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang kita yang sering meninggalkan Dia. Ya, tapi Dia selalu setia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tidak pernah berhenti berkarya. Engkau terus ingin melakukan rencana-Mu. Ada banyak orang yang tidak berkenan, tapi Engkau mencari orang yang berkenan di hadapan-Mu. Seperti Rut ini Tuhan, Engkau terus berkarya. Seorang Moab yang tidak dikehendaki bisa menjadi penerus pekerjaan-Mu, mendatangkan Mesias bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, ampuni kami, seringkali kami hanya hidup dalam gambar kecil. Apa yang kami alami, kekecewaan kami, masalah kami tidak pernah melihat apa yang Tuhan mau. Sehingga kami tidak berbalik kepadamu. Dan kami tidak berserah untuk berjalan bersama Engkau. Seringkali kami sudah menyerah dan marah dengan Tuhan. Atau sebaliknya kami lari dengan kekuatan kami, ingin melakukan dengan kekuatan kami. Izinkan kami Tuhan, untuk berjalan bersama Engkau. Ketika sedang menghadapi masalah. Seperti Rut dan Naomi gelap di hadapan mereka. Tidak tahu apapun juga yang akan terjadi. Tapi Tuhan demikian setia. Engkau membukakan pintu yang tidak pernah mereka duga. Hanya dengan kerelaan hati untuk dekat dengan Tuhan. Sekalipun apapun juga konsekuensinya, Tuhan memakai Rut. Pakailah kami Tuhan di dalam rencana-Mu. Bukalah jalan-jalan kami dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Ada banyak pergumulan, tapi biarlah ajar kami melihat dari gambar besar apa yang Allah sedang kerjakan dan terus kerjakan, supaya kami menjadi orang-orang yang berpartner dengan Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap rumah tangga, Kau memberkati setiap usaha, Kau memberkati setiap pekerjaan, Kau memberkati setiap anak-anak mereka, Kau memberkati hubungan suami istri. Tuhan, pakai mereka dalam rencana-Mu. Karena ada mujizat-mujizat besar yang tidak pernah diduga, bahkan yang tidak pernah terpikirkan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan mengalir bagi setiap kami dalam jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kris, untuk firman-Nya begitu detail dan kita boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan, yang bertugas boleh maju ke depan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami siang hari ini. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan kami Tuhan menyenangkan Engkau. Bukan dengan kekayaan, tapi dengan sukacita dan kerelaan hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, mari bangkit berdiri saudara. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita sehati berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih ya Bapa, Kau melawat kami pada pagi hari ini. Firman-Mu begitu indah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini tertanam di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Firman-Mu ini adalah memberi kekuatan pada kami. Di hari-hari yang mendatang ini, banyak sekali anak-anak-Mu dalam keluarga, dalam apapun pergumulan mereka. Engkau yang menilik hati mereka, Engkau yang mengetahui pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau hanya satu-satunya yang memberi kekuatan pada kami anak-anak-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu ini kuat di dalam Engkau. Engkau juga berfirman, kami lebih setia lagi akan mengikut Engkau. Kalau kami dalam proses Engkau lagi mendidik kami harus berdiam diri, kami harus banyak berlutut di kaki-Mu ya Tuhan, harus banyak berdoa, minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Semua kami tidak bisa memakai kekuatan kami, hanya Engkau yang memberi kekuatan pada kami, hanya pertolongan datang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau lawat mereka, maupun dalam penyakit mereka, apapun dalam pergumulan rumah tangga mereka. Kalau yang ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan yang bisa menyembuhkan mereka ya Tuhan. Yang dalam lemah iman mereka, Tuhan yang memberi kekuatan pada mereka. Yang telah menjauh, Tuhan tarikan mereka kembali ya Tuhan. Tuhan yang menilik hati mereka, yang hadir pada pagi hari ini, apa pergumulan mereka. Tuhan yang lebih mengetahui semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa semua pemain musik, pelayan-pelayan-Mu juga ya Tuhan. Tuhan urapi mereka, Tuhan pilih hati mereka ya Tuhan. Lebih hari, lebih setia lagi akan Engkau ya Tuhan. Lebih berpegang padamu ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk Pak Kris yang membawakan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, di mana hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu. Tuhan, pakai biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, biar banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan semua ya Tuhan. Tuhan juga berkati rumah tangganya, anak mantunya juga ya Tuhan. Tuhan berkati semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga urapi mereka dalam pelayanannya, biar mereka ada kerinduan mau melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu selalu yang dimuliakan. Engkau didik anak-anak ini yang masih kecil ini ya Tuhan. Dalam sekolahnya, dalam pergaulannya, dalam apapun mereka. Tuhan yang melindungi, menjagai selalu ya Tuhan. Bapa, sebentar kalau kami usai dari tempat sini ya Tuhan. Di mana kami berada dalam perjalanan kami pulang juga ya Tuhan. Bagaimana kami datang, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami. Apapun kami dalam perjalanan ini, Tuhan selalu memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk makanan yang telah tersedia. Tuhan berkati yang menyiapkannya semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau kuduskan makanan ini ya Tuhan. Sebentar kami usai dari tempat sini, Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan pada siang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus. Persekutuannya dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapak terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu.